Madura, Tapal Kuda, Matraman, dan Pantura, Malang Raya ini sudah bisa terbentuk karena sudah terlalu penuh masyarakatnya. Karena pada hakikatnya dulu Madura ini sebuah negara. Sebelum proklamasi kan ada negara Madura. Setelah proklamasi, Soekarno proklamasi, Madura bergabung dengan NKRI, mendukung NKRI. Sumber daya alam Madura ini sebenarnya yang bisa menandingi itu hanya dua, Riau dan Kalimantan Timur. Itu disadari oleh saudara-saudara saya yang ada di luar Madura yang dengan memaksakan untuk turun. Pemerintah sekarang telah membuat suatu keputusan dan kebijakan sebenarnya hanya untuk keselamatan warga. Di Jawa Timur kan dari 38, apakah hanya Madura yang mengajukan untuk kemudian? Sementara yang memiliki giroh, yang memiliki semangat untuk pisah dengan provinsi hanya Madura. Tapi yang lain sebenarnya sama, ingin memisahkan juga dengan Malang Raya misalnya, itu ingin terus di Tapal Kuda juga ada keinginan itu, tetapi mereka belum bersuara. Barangkali kalau Madura ini sudah terbentuk, mungkin mereka sudah mulai bersuara. Tapi mereka sementara enggak. Matraman sebenarnya Madura, Tapal Kuda, Matraman, dan Pantura, Malang Raya ini sudah bisa terbentuk karena sudah terlalu penuh masyarakatnya. Nggak mungkin kita melihat negara-negara besar, misalnya negara-negara kecil yang besar, berapa jumlah penduduknya? Eropa, lihat Belanda, lihat Prancis, lihat Inggris, lihat negara-negara Eropa yang lain. Tetangga kita misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, berapa jumlahnya? Sangat kecil, sehingga karena jumlah penduduk kecil, wilayah yang tidak terlalu luas, mudah sekali dalam menggerakkan ekonomi, menggerakkan sumber daya alam, menggerakkan sumber daya manusianya. Jadi sangat lebih mudah, lebih fokus. Makanya apabila Madura ini benar-benar bisa fokus, kita bersatu, barangkali bersinergi, yang sepuh, yang muda, pemerintahannya struktural dan fungsional tadi bersinergi, saya kira bisa lah untuk mewujudkan cita-cita ini. Ini kita dalam rangka mewujudkan sebenarnya cita-cita Pak Nur, gubernur kita, gubernur Jawa Timur pertama ya, yang keberapa itu Pak Nur itu, cita-citanya sebenarnya ingin Madura jadi provinsi berdiri sendiri. Karena pada hakikatnya dulu Madura ini sebuah negara. Sebelum proklamasi kan ada negara Madura. Setelah proklamasi, Soekarno proklamasi, Madura bergabung dengan NKRI, mendukung NKRI. Dari sisi keuangan, dari sisi finansial, neraca keuangan dari 4 kabupaten dan potensi alam yang ada itu, DPD juga ada kajian. Ya, hasil dari kita masukkan dari teman-teman dari Madura waktu di DPD kan pasti dikaji semuanya. Ini secara geografis, ekonomi, sosial, budaya, secara semuanya sudah memenuhi syarat. Madura sangat, termasuk anggaran fiskal, sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi. Sangat memenuhi, bahkan sangat memenuhi syarat. Sumber daya alamnya juga tidak ada. Sumber daya alam Madura ini sebenarnya yang bisa menandingi itu hanya dua, Riau dan Kalimantan Timur, yang bisa menandingi sumber daya alam Madura ini dari migasnya. Iya. Coba lihat di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kaya raya karena apa? Karena sumber daya alamnya migas. Riau juga kaya karena sumber daya alamnya. Nah, Madura miskin karena sumber daya alamnya miskin. Madura ada sumber daya alamnya ada, tetapi tidak masuk ke Madura kembali. Karena secara administrasi pengelolaannya di Jawa Timur seperti itu. Jadi sebenarnya ini perlu kita sadari semua. Ya barangkali ini bisa dengar oleh bupati Madura. Barangkali anak-anak muda mungkin yang bisa menggerakkan bupati itu, bagi tugas siapa yang menyampaikan bupati, sehingga bupati bisa duduk bersama ngopi-ngopi, minimal ngopi-ngopi di sini misalnya. Ayo ngopi-ngopi Pak Bupati di sini. Jadi menyelesaikan persoalan tidak harus di dalam kantor
yang berasal dari di sini di ruangan yang terbuka ngopi-ngopi ini justru lebih enjoy, lebih enak dan bisa lepas lah. Dari di sini ada berbagai macam komunitas kan. Ini Bhinneka Tunggal Ika kan yang ada di sini nih. Ada yang terakhir ini kan banyak warga Jawa Timur termasuk Madura yang ada di beberapa perantauan yang biasanya toron hari ini. Toron. Mereka tidak bisa toron. Apa pesan untuk disampaikan kepada mereka karena mereka tidak bisa toron sehubungan dengan peraturan pengetatan ini mudik. Jadi memang perlu disadari oleh saudara-saudara saya yang ada di luar Madura yang dengan melaksanakan untuk toron, pemerintah sekarang telah membuat suatu keputusan dan kebijakan sebenarnya hanya untuk keselamatan warga. Kenapa tidak boleh mudik gitu kan? Karena penularan COVID ini dikeluarkan dari wilayah ke wilayah. Jadi dari Surabaya ke Madura, Madura Surabaya, Jakarta ke Madura, Madura Jakarta. Nah, berpindahkan virus ini kan mengikuti orang, tidak mengikuti angin. Kita tidak tahu orang yang dari Jawa itu masuk ke Madura bawa virus. Tapi kalau yang di sini teman-teman kan nggak pernah berkeliling sampai ke sampai steril kan, karena teman-teman tidak pernah keluar berkeluyuran sampai ke berkerumun di Surabaya, berkerumun di Jakarta, di mana tempat-tempat yang rawan misalnya nggak pernah. Jadi aman-aman aja selagi kita tidak keluar kemana-mana, aman saja. Nah, tidak ada perpindahan lintas daerah karena COVID ini mengikuti manusia, bukan mengikuti angin. Karena itu mungkin untuk tahun 2 tahun ini kita ikuti apa saran pemerintah, kebijakan pemerintah, karena ini semuanya kita tidak ingin memang terjadi seperti di India dan beberapa negara yang lain ketika dilepas masyarakat bebas melakukan aktivitas yang berkerumun, berkelompok. Nah, itu tahu-tahu meningkatlah kasus COVID. Inilah itu yang dikhawatirkan pemerintah. Kita lihat nanti setelah dengan kebijakan ini, setelah Lebaran pasti kan ada apa progresnya, hasilnya seperti apa. Tapi saya lihat sekarang kan meskipun ada larangan dari pemerintah, masyarakat masih mencoba mencuri-curi untuk toron ya kan, dengan berbagai cara. Jamnya jam berapa kira-kira polisi yang ada yang capek di Suramadu, jam berapa polisi istirahat, itu masih diintip oleh warga untuk toron. Karena ada dampak secara sosial, memang dampak sosialnya adalah ini kan biasa toron itu dalam rangka biasanya dengan saudara, kedua ada acara-acara manten, biasanya habis Lebaran banyaknya manten. Ini tetap dampak sosialnya adalah acara silaturahminya yang berkurang. Tapi kita perlu mendukung apa ya. Jadi sebenarnya dorongannya itu walaupun tempat wisata dibuka di beberapa daerah, tapi yang didorong itu jangan sampai ada peralihan antar daerah. Ya. Ada pergerakan manusia antar daerah. Itu yang bikin berbahaya. Sekarang di Madura kan menurun. COVID ini angka kasus COVID menurun. Tetapi apabila ini dibiarkan dari Jawa, misalnya dari Surabaya, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau di Kalimantan, bisa aja mereka membawa COVID ke sini, ya kan? Nah, ini yang berbahaya, membawa COVID ke Madura. Padahal Madura itu sudah steril, ya. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga sementara menahan diri dulu, apalagi ini sudah COVID dari India, Inggris sudah terdeteksi di Indonesia.